yang gue tunggu-tunggu, zona yang selalu gue tunggu-tunggu bagaimana akan menjadi bagi dua untuk tim-tim yang sedang bermain. SMB benar-benar kosong karena tidak ada dari tim Alter Ego. Dan apakah Yuhai... Sebentar. Wait. Apa yang terjadi kali ini? Poin mereka menabrak kompon yang sudah ditempati oleh Red Aliens. Menarik sih, apakah mereka bakal menjajah tempat dari Red Aliens dan Depsuke malah stay di farm. Mereka juga tidak ada vehicle yang terlalu terbuka, malah Emot dan juga Kutil melanjutkan perjalanan ke arah farm. Gue nggak tahu nih, Depsuke dan siapa lagi? Harvest ya, satu lagi. Mereka stay nggak ya di farm atau mereka tetap melanjutkan perjalanan untuk looting ke arah Milta? Nggak tahu juga ya, nanti kita bakalan lihat seperti apa informasi yang tepatnya itu atas pertanyaan dari Lord Agus Junior JR Junior Buenawan Suharwan. Kalau bisa ribet kenapa harus gampang gitu? Itu motivasi hidup lo ya. Visi misi gua gitu Oke, ya. oke. Dan ngomong-ngomong tadi kan lu bilang ada jajahan ya yang terjadi di awal-awal pertandingan seperti itu. Ngomong-ngomong, yang sekarang posisinya lagi enak banget tanpa jajahan sama sekali adalah Bisanov kalau nggak salah tadi, karena mereka menduduki Pulau SMB secara keseluruhan, walaupun tadi kayaknya pergerakan mereka itu ke arah Novo ya. Yes. Itu mereka sendiri, nggak ada bau-bau tim lain gitu di sebelah sana di SMB Island. Oke, dari SG tadi berhasil menculik pemain dari EAP, walaupun sebenarnya mereka masih minim banget untuk senjata, tapi masih bisa memaksimalkan pistol-pistol dari seorang Jersey. Dan The Xavier tidak ada yang mengganggu gugat karena dari tim Dewa United sudah selesai bermain hari ini, tinggal menunggu saja lolos ke babak selanjutnya. The Xavier, tim yang juga cukup diunggulkan, tetapi dari Boom cukup cepat mereka melakukan diving ke arah pulau bawah. Ini yang gue bilang, hampir menit keempat ataupun 5 nantinya semua tim sudah masuk ke arah sesi pulau SMB. Ini udah dominan dan umum banget. Confirm. Beberapa tim ya melakukan rotasi yang cepat. Ya confirm gitu lah ya. Iya, confirm. Dengan circle yang seperti ini dan dengan kekosongan yang terjadi di SMB Island seperti ini. Kenapa sih lu? Ya Kenapa itu gitu sih? enggak memantapkan apa jadi statement lo itu selalu confirm gitu. kayak gitu. Gitu ya kalau lu cara lu memantapkan gitu. Enggak kayak gitu. Tapi dari school, RRQ juga cukup cepat. Menit keempat mereka sudah berjalan yang menurut gue 4,5 menit juga nggak apa-apa karena school ke arah bawah nggak terlalu jauh juga. Begitupun dari The Xavier malah yang dari Pochinki nih, mereka harus dari sekarang dan masih bersikeras, bersikukuh di EAP dan juga SG. Pinky yang menahan laju EAP. Chow sudah touchdown di sekitaran gereja, juga ingin mendapatkan lootingan-lootingan terlebih dahulu nampaknya karena gue nggak melihat first aid, hanya bermodalkan bandage 5 buah saja. Setengah doang itu ya. Here. Setengah dari total. Satu paketnya dari bandage itu sendiri gitu. Sementara itu di sisi yang lainnya juga terdapat tim Genesis Dogma Gates dan sudah 5 menit, hampir 5 menit lebih tepatnya ya, menuju ke 5 menit untuk saat ini masih belum terjadi baku hantam, baku tembak yang cukup fatal untuk tim-tim ini yang bertanding di E-Rangel ini. Kita masih tunggulah karena masih belum terlalu terlihat jelas juga jalur rotasi mereka atau rotasi yang dibangun oleh mereka ini seperti apa. Oke, dan makin menarik lagi dari Ryzen, Liquid juga sudah touchdown di antara pulau-pulau. Tunggu, di arah jembatan. Mereka ingin menandakan, ingin melewat begitu saja, tapi BX nampaknya bakal mengganggu perjalanan mereka. Dan ya, mereka sudah touchdown di pulau bawah, Boom juga sudah touchdown, Morp juga mengikuti, dan banyak tim juga yang lebih menekan ke arah pulau bawah, tetapi dari TA, SG, AAT, Aura please come on, you can do it, dan juga Voin, kalian bisa lolos di round ke selanjutnya. Itu yang dempetan sama Morph siapa? Onyx bukan? Onyx, Di jembatan kiri. Onyx, ya. Onyx, nah ini dia akhirnya kita lihat juga ya di ujung jembatan terdapat pertemuan antara Morph dan juga Onyx kali ini yang dimana nampaknya Morph juga sudah kehilangan satu punggawa mereka dan salah satu player dari tim Onyx pun juga sudah dipulangkan ke arah lobby yaitu Jubranki ternyata. Joe Branky sudah tertangkap oleh pemain Mall, tapi Ezreal cukup panik juga hanya mengandalkan satu painkiller yang bakalan ditelan untuk menambah boostingan darahnya juga. Dari Yale agak sedikit naik, lebih luas lagi visionnya dan berharap ada satu player dari Onyx yang terbuka badannya. Kemudian dari Raffi, Powerpunk ditinggal begitu saja. Gue pikir Raffi bakalan nyebrang untuk meninggalkan Powerpunk, tapi lebih meretake posisi biar lebih aman dan nyaman lagi. Nggak bagus untuk Morp.
Mereka menyisakan 2 player saja, Yale dan juga Ezreal. Apalagi Ezreal tidak ada modal apa-apa lagi untuk menghealing darahnya. Ya, sama sekali nggak ada, cuma satu painkiller ini saja yang menjadi sumber terakhirnya. Ini benar-benar menjadi sebuah mimpi buruk untuk Ezreal seorang diri. Sementara itu mungkin tim Onyx akan sedikit demi sedikit mendekati player-player yang tersisa dari seorang diri, dan Raffi pun juga sudah mulai melayangkan tembakan-tembakannya guna untuk mencari momentum tersebut atas satu player yang sekarang masih sekarat banget dari Morph. Oke, dan dari Raffi sudah berada di rumah jamur, ingin melihat kepala dari seorang Ezreal. Ezreal gue yakin banget dengan seperempat darah kurang nggak bakal berani membuka kepala, karena memang dari power punk juga bakalan ngelock begitu saja. Di lock dari 2 player berbeda sekaligus, dan mimpi buruk tentunya untuk Morph. Tapi ini bakalan menjadi kekurangan dari kedua tim, karena mereka lama akan rotasi. Banyak semua tim yang sudah standby terlebih dahulu di sekitaran SMB. Yuhai, Ryzen mengambil titik pusat dari SMB juga, mestinya mereka menambah lagi lootingan. Begitupun dari DX, kalau gue melihat rotasi yang dilakukan DX ini mirip-mirip dengan RRQ Athena. Mereka dari Pochinki selalu mengambil sisi sungai untuk dijadikan rotasi dengan perahu ataupun berenang juga. Nggak ingin mengambil resiko lebih melewati jembatan kanan maupun kiri. Ya, karena pastinya itu chance ada pembegalannya itu tinggi banget ya kalau misalnya dari jembatan, dan itu pun itulah yang dilakukan oleh GD, yang dimana tadi kita udah intip sedikit ya, mereka melakukan rotasi juga dengan bermodalkan jasa transportasi laut, atas laut, di atas laut, atas air ya, yang mengambang di lautan, yaitu Perahu. kapal. Ya udah sama aja sih, kenapa sih lo membelok-belokkan apa yang gue katakan. Tetapi kembali lagi dari Morph, dan Onyx masih bersikukuh, masih bersikeras untuk menahan arah rotasi mereka masing-masing. Ini arah rotasi gue, nggak ada yang mau ngalah, nggak ada yang mau disengage. Dan kembali juga dari arah Severny, fight yang menurut gue tidak menguntungkan untuk kedua tim tersebut. Dan Slayer terjatuh, dia ditembak oleh seorang Peachy. Smith masih menghealing-healing darahnya terlebih dahulu dan juga menambah boostingan, apalagi bandage masih cukup banyak juga. Gue nggak tahu ini dari kedua tim, akankah mereka benar-benar COVID? Karena circle kedua ini makin menyerap utility yang mereka punya. 600 meter loh jaraknya. Iya, 3,6 kilo. 3,6 Vehicle gue kilo. juga nggak melihat adanya yang dipakai, hanya EAP aja yang sudah punya 1 atau 2 vehicle. Begitu dari Pinky di tapping-tapping dengan minim 14 Cheo JR. Nggak tahu ini siapa yang Junior JR, tapi Vici bakal nge-flanking dari sebelah kanan untuk membackstep ataupun melihat angle-angle yang terbuka dari sisi jendela sempit. Betul sekali, dan nampaknya kita akan masih menunggu nih hasil dari peperangan yang sudah terjadi. Sementara itu di sisi yang lainnya sepertinya terjadi kecelakaan dari tim Onyx, yang dimana mereka harus tereliminasi. Oke, ya dari Onyx adanya kecelakaan dari seorang Raffi. Masih lanjut dari Jetpay dan Vici, bakal ngelok begitu saja, tapi pergerakan dari SG benar-benar komit, bakal maju seorang Nikro, mendobrak pertahanan dari seorang Vici yang udah gak ada utility apa-apa lagi, tapi Nikro yang tertumbangkan begitu saja. Slayer masih ada jumping shot, what a nice play. Ada Pinky juga yang bakal mengcover, cukup aman posisi dari SG, tetapi yang gak bagusnya masih ada satu player lagi dari EAP yang bakal diam-diam juga menyusul ke arah mereka. Mestinya mereka cukup komit, bisa melakukan rotasi selanjutnya dan utility mereka udah tipis masing-masing nih. Tipis banget. Apalagi mengingat ini zona mereka udah jauh banget ya, dengan digencet blue zone juga yang sudah sakit banget kayak gini. Ini gak bagus banget sih kelihatannya dari tim SG untuk saat ini, walaupun mereka memenangkan war tersebut atas Easy Spy nantinya, yang dimana Easy Spy juga masih menyisakan playernya di sekitar dari tim Skyless Gaming Reverse Blue untuk saat ini, yang dimana mereka masih mau mencari Claw JR berada di balik Broken Wall, bisa mendapatkan satu elimination, satu distill kali ini ke arah salah satu player dari SG. Sementara itu di sisi yang lainnya juga terdapat pertemuan antara The Senolf dan juga tim Bigetron Red Alien di SMB Island kita. Jauh banget, kontras banget keberadaannya dari utara dan juga selatan kali ini. Sementara itu kita akan fokus ke arah The Senolf dan juga Bigetron Red Alien, karena ICSP juga sudah dieliminasi di tangan SG. Sementara itu Liquid kali ini bakalan mau kiri kanan ngintarin satu rumah yang tadinya dibalikin keberadaannya atau visionnya ke arah lainnya, dan that's it,
hanya meninggalkan Ryzen seorang diri. Yes, Oh my god. Liquid terjebak dari masa lalu, bagaimana dikepung begitu saja, di lock pergerakannya oleh The Xavier. Ryzen pun juga cukup sulit untuk mengcover dari RCC jauh. Begitupun keputusan yang diambil oleh Ryzen menjauh dari tempat The Xavier di mana tadi menyerang dari Liquid, kemudian juga agak sedikit mendekap dan juga mengambil titik checkpoint dari Pulau SMB, tempat di mana tentara-tentara berlatih dan juga menginap. Begitupun dari Ryzen, yes, bakalan stay aja menurut gue, nggak akan kemana-mana. Tinggal bagaimana sustainable dan survive dari serang Ryzen ini diuji. Bisakah dia mendapatkan placement di top 5 atau dia akan mati di tengah-tengah game. Dan kembali lagi dari RRQ Ryu yang terpantau CCTV kita sudah nge-lock pergerakan dari Talon All Star dan Aura. Come on Aura, Voin, kalian bisa untuk lolos dari zona degradasi. Gue berharap kalian lolos ke babak selanjutnya biar semua tim Indonesia tetap bermain round 2, round 3 dan bahkan grand final kalau perlu. Iya, kita aminkan untuk semua ini. Kita akan melihat perjalanan yang akan dilakukan oleh tim Aura yang dimana sekarang kayaknya juga nggak bakalan terlalu gampang ya, karena mereka di sebelah jembatan kiri ini sudah dipukulin terus-terusan, digebrak terus-terusan posisi mereka oleh tim-tim yang lainnya, termasuk di sana ada RRQ juga, dan akhirnya mereka atau tim Aura ini dipukul mundur. Oke guys, ini posisi di depan sana atau jalur di depan sana tuh udah nggak aman lagi. Kita mungkin agak ngiterin aja kali ya, kita mundur terlebih dahulu, dan RRQ pun juga melihat mangsa mereka yang selanjutnya kali ini yang sudah ngacir, yaitu dari tim TA. Oke, dari tim TA nampaknya bakalan nge-regroup lagi ke temannya Kelsey yang harus dijemput, tapi satu vehicle menurut gue agak beresiko banget karena diisi 4 player bakalan meletup kalau ada yang men-spray down karena mereka. Dari Kelsey agak tryhard ingin mencari sesuatu yang bisa dikendarai, yang masih cukup aman dan yang masih cukup prima juga, tetapi nampaknya pilihannya adalah tetap bergabung satu vehicle karena menurut gue circle ketiga dan circle keempat berjalan ini bakal mengikis utility mereka benar-benar habis. Ryzen nggak akan bergerak, berdiam diri, tetapi nampaknya The Xavier pun sama ingin mengamankan ataupun mengontrol dari tempat SMB ini. Itu The Xavier ya, bukan The Senov deh. Dari tadi berarti gue salah dong. Senov Oh, and iya. The Xavier. Astaga, terima kasih sudah mengkoreksi saya, Ya. Lord Agus Junior. Maafin saya karena ya biasalah kan baru pertama Ya, di sini. wanita selalu salah. Oke, dan kembali lagi dari poin yang kita harapkan bisa lolos, tapi ini saling baku hantam ternyata. Tapi dari Aura bakal spray down mendapatkan satu pemain dari Harvest sampai Harvest. Ada yang membackstep, ada Bisenok yang mengganggu. Kedua rumah tangga ini Itu sedang dia. baku hantam di area Itu jembatan. dia. No Mercy masih melakukan pergerakan juga, tapi Jawir bakal mengendarai dan menutup angle dari seorang No Mercy, tapi bakalan diterobos begitu aja bos. No Mercy ngedobrak sang Megazord, menembak bakalan berbarengan dari Jawir, tapi aimbot dan selesai. Aimbot tadi membalas untuk Voin. Itu dia akhir dari perjalanan Voin yang dimana sekarang Jawir harus bekerja ekstra keras untuk bisa mengembalikan rekan-rekan yang lainnya dari tim Aura yang sekarang dalam keadaan knockdown. Ini dia The Xavier ternyata yang dimana Bisenov tadi berada di jembatan, akhirnya ya kelihatan yang dimana Bisenov tersebut. Sementara itu dari tim Genesis Dogma yang kali ini juga sedikit demi sedikit bakalan langsung aja ditusuk pertahanannya dari tim The Xavier karena udah kegenjat banget, boom. Dan juga Daybot kali ini posisinya nggak enak banget, merangkak mencoba untuk menyelamatkan diri mereka, tapi dilempar panci. Lagi-lagi panci gaming dilakukan di sini. Mungkin kita positif pikir aja. Mungkin ini untuk menghemat peluru Iya. utility yang mereka punya, bukan taunting gitu kan. Tapi harus diingat GD, ini balasan untuk next round. The Xavier harus dapat perlakuan yang sama menurutku. Masalahnya itu juga kayak ya sebenarnya lumayan aman sih ya, walaupun sebenarnya masih ada 2 player dari tim GD di seberang sana, tapi posisinya tadi ya lumayan aman lah untuk melempar panci. Tapi kita bakalan move on ke peperangan yang selanjutnya karena sudah pecah banget. 2 player yang tersisa dari tim Genesis Dogma Gits juga sudah mulai touchdown di area selanjutnya supaya mereka bisa bertahan lebih lama lagi, tapi ada Bisenov di atas mereka. Oke, ada tas Bisenol yang sudah standby juga dengan 2 vehicle-nya, tetapi malah mundur. Ini gue nggak tahu strategi apa yang ingin mereka tempatkan, karena menurut gue ini spot yang cukup ideal, tetapi nampaknya belakang lebih luas lagi.
Aura yang mendapatkan satu pemain malah dari Bisenot dan mereka batal untuk melakukan disengage. Kali ini struggle dari mereka untuk menentukan choke point dan kembali lagi di titik yang sama dan Jawir nampaknya siap siaga juga untuk mendapatkan satu pemain dari Bisenot Ki yang bakal dikunci pergerakannya. Choi berdiam diri juga untuk mengcover dari seorang Ki, tapi dari Jawir tidak terlalu terburu-buru ingin menatap kepala dari seorang Ki. Choi bakal dimaju begitu saja karena dari No Mercy sangat amat pede ada seorang Chisun yang siap mengcover juga. Take down satu pemain dari BX dan cukup sabar kali ini dari Aura, tidak terlalu terburu-buru walau satu saja yang harus dilawan dari Xeno. Yes, this is it. Aura benar-benar membutuhkan poin demi poin yang bisa mereka kumpulkan dari elimination yang bisa mereka lakukan di game terakhir kita kali ini, karena so far mereka sudah mengumpulkan total 5 elimination point dan hello, ternyata di dalam sana masih terdapat salah satu player dari Bizanov yang langsung aja dihentaskan perjalanannya di tangan Aura Esports. Oke, dan kembali lagi dari TA. Kelshi sudah mengambil spot yang paling bagus, banyak yang lengkungan-lengkungan untuk menjadikan natural obstacle. Dan dari Taka, Kelshi, mereka membagi angle shoot ke arah The Xavier. Frankie, Lamborghini sudah bersatu juga, dan Rebis pun ingin melihat dari arah sebelah kiri juga. Mort masih menyaksikan seorang Ezreal juga berdiam diri. Begitupun Voldemort sudah terpantau oleh CCTV kita, dan nampaknya Ryzen sulit untuk melanjutkan perjalanannya. Sudah tereliminasi di hashtag 9. Lamborghini berada di sisi atas, melihat ataupun mencari informasi lebih lagi di mana tim-tim yang touchdown dari arah SMB. Frankie menjaga Misery nampaknya yang sudah masuk ke kandang dari The Xavier. Ya, dan Misery pun bakalan sabar banget untuk saat ini supaya tidak blunder. Sementara itu, dua player dari Genesis Dogma sudah mulai dipantau keberadaannya dari seorang Frankie yang dimana ini Frankie benar-benar split fokus banget ya. Kanan, kiri, depan, belakang juga dijaga oleh Frankie dengan sangat baik. Sementara itu di sisi yang lainnya juga tadi terjadi atau sudah terlihat perjalanan yang dilakukan oleh tim Morph yang balik lagi, pindah lagi ke arah Bumi Sports yang dimana sudah melihat satu perjalanan dari tim Morph yaitu Ezreal dan juga Yell yang langsung saja dihentaskan dan tereliminasi di posisi ke-8. Yes, Fokker dan rekan-rekan lainnya sama-sama boom. Ini nampaknya bakalan menjadi permainan yang ofensif lagi seperti Sunhawk tadi. Ya. Dan masih melanjutkan perjalanannya begitu pun dari Kenan ingin mengikuti dari seorang Ikyar dan mereka masih cukup struggle menentukan spot selanjutnya. Ini menurut gue udah ideal banget. Mereka berada di sisi high ground, luas pandangannya ke Genesis Dogma yang masih berdiam diri di bawah-bawah bunker. Kemudian mereka juga harus set up smoke dan juga set up vehicle biar lebih aman di sisi atas, dan victim ternyata yang sedang tertekan oleh Genesis Dogma. Karena udah dipantau juga ya dari seberang sana dan nah ini dia nih kayaknya nih. Seri. Mana nih Kenapa tadi? nih dia nih? Mana nih tadi yang mau Kalau nyambit emang pasti kenok sih. Iya ya, apalagi kalau deket ya. Iya, Kalau siap tiba-tiba lagi gitu. iya, tiba-tiba muncul mukanya, muncul kepalanya dari Itu tuing, gitu kalau kan. ada Bro Pasa sih bakalan jadiin bloopers itu mah dia. Oke, kembali lagi dari TA yang sudah set up dan mid laneran tadi memberikan sedikit inisiasi tembakan juga ke arah The Xavier yang terlock. Satu pemainnya Rabis yang masih bingung untuk regroup ke rekan-rekannya yang sudah berjalan melakukan rotasi. Frankie berjalan tapi hati-hati, mobilnya sudah berasap, bisa tereksplod begitu saja. Voldemort masih standby juga berada di sisi atas, tapi Rocky yang tertangkap. Begitupun masih ada reflect balik dari seorang Genfos, the Strongman. Dutch bisa dibalikan begitu saja. Rabis masih berjalan untuk mencoba regroup ke arah seorang Frankie, tapi ditembakkan. Rabis setitik darah lagi. Misery luar biasa mendapatkan dari seorang Rabis, tapi Rocky yang bagusnya harus di finish oleh Snatchel. Fokker pun mendapat seorang Aura Jawir. Ya, sementara itu Misery masih bermain di pikiran zona yang dimana Blue Zone juga sudah mulai berjalan, tapi dia mau melihat atau mencari informasi-informasi yang lebih baik lagi, dan ada bagi di sana yang bisa digunakan untuk dia masuk ke dalam zona dan juga mungkin nanti untuk fortingannya, karena zonanya kali ini juga ya lumayan lah ya, lumayan terbuka. Oke, dari Genfos masih benar-benar coba nge-flank dari arah sebelah kanan, berharap ada satu player yang bisa didapatkan. Dari Genfos sudah set up smoke, Frankie nampaknya lebih aware juga, lebih proning-proning aja karena boom dari atas pun bisa nge-backstep. Taka yang sudah terpantau berjalan kanan kiri melihat asap sudah diset di mana-mana. Ini menandakan open field benar-benar bakalan terjadi dan semua skill dari player bakal terlihat dengan baik. Betul sekali ya, skill tembakan mereka seperti halnya yang sudah disiapkan oleh Kelshi juga. Mereka nampaknya juga sudah melihat dengan sangat jelas perjalanan yang dilakukan oleh Boom Esports dan juga Aura yang dimana Jawir
knockdown. Masih ada salah satu rekannya dari tim Aura yang lainnya, sementara itu Kelchi gak mau memalingkan pandangannya dari tim Boom Esports karena Ikyar juga sudah mulai di-lock keberadaannya. Agak-agak sulit kali ini untuk Ikyar karena dia hanya bersembunyi di balik pohon yang tipis itu. Benar-benar luar biasa apa yang dilakukan oleh talent All Star. Mereka ngelock dari Victim, mereka ngelock juga dari Boom. Semua angle benar-benar mereka jaga, haus akan darah, tetapi Boom nampaknya nggak bisa di-finishkan itu saja. Masih ada dari seorang Kenan yang sudah set up smoke, kemudian juga dibalik Victim melindungi dirinya dengan proning-proning yang dilakukan. Tapi Jan benar-benar menghujamkan peluru terus-menerus, tidak berhenti ke arah Kenan. Aura kali ini yang bakalan di-lock ke arah mereka. Jawir melakukan perjalanan juga dengan baginya dan cukup struggle nampaknya. Circle makin mengerucut lagi ke open field yang terbuka yang dimana semua harus dipaksa berperang. Yap, ini dia nampaknya dari talent All Star mau menusuk pertahanan yang sudah dimiliki oleh tim Aura. Tiba-tiba saja langsung dilontarkan granat demi granat, molotov juga dilontarkan guna untuk menghalau pergerakan dari tim Aura. No Mercy pun juga sekarang langsung ter-knockdown, hanya menyisakan Jawir seorang diri yang dimana Jawir gak bisa bertahan cukup lama. Dia harus dihentaskan dan Aura pun tereliminasi di posisi kelima, hanya meninggalkan 4 tim saja untuk bisa memperebutkan winner chicken dinner. Victim nampaknya bakalan tertangkap begitu saja dan ini momentum untuk Boom. Ketika tim-tim lain sedang fight, mereka mengambil celah tersebut masuk ke dalam circle dan juga mengamankan spot yang cukup ideal di mana adanya pepohonan untuk dijadikan natural obstacle. Begitupun masih ada sisi high ground juga untuk menutup vehicle lebih apik dan ciamik lagi. Dan Kinan berada di sisi tengah, Fokker sebelah kiri, nampaknya mid laner bakal menjadi 1v1 ke arah Fokker. Dan 3 player yang lainnya dari Boom dan TA bakalan ngelock ke arah angle yang sama. Ini tinggal menunggu aja siapa yang benar-benar chemistry-nya terjaga, itulah yang menang tim fight. Tapi ingat, Boom Esports dari tadi ya, game-game yang sebelum ini kita saksikan, mereka pergerakannya pede banget dan juga benar-benar terstruktur banget. Walaupun di tengah sana Ponbit mendapatkan splash damage yang cukup signifikan, tapi ada 2 player yang menjadi frontliner dari Boom Esports kali ini langsung ter-knockdown. Harus di backup oleh Poker dan juga Ponbit, yang dimana sekarang mereka bakalan berlarian ke depan untuk memberikan balasannya. Tembakan balasannya sudah dilakukan dan benar-benar on point banget. Boom Esports menang atas Talent All Stars. Yes, nampaknya ini angin segar untuk Boom Esports mendapatkan winner chicken dinner karena Victim hanya menyisakan one man standing yaitu Genfos, the strong man from Victim. Masih di balik-balik pepohonan juga, masih mendeteksi pemain-pemain dari Boom di manakah berada. Apakah Genfos bisa memaksimalkan diri dia nge-clutch 3 player dari Boom sekaligus? Nah, ini dia, kita bakalan melihat dan menunggu ya. Apakah movement seperti apakah yang akan dilakukan oleh Genfos seorang diri, karena sedikit demi sedikit juga bakalan didatangi oleh player-player dari tim Boom Esports yang dimana sudah mulai melihat dengan sangat jelas. Granat pun juga sudah mulai dilontarkan guna untuk memberikan damage yang cukup signifikan dan cukup fatal ke arah Genfos orang diri yang dimana nggak bisa bertahan dengan cukup lama karena Boom Esports lah yang mendapatkan winner chicken dinner tersebut. Yes, sulit memang untuk menahan laju dari 3 pemain Boom sekaligus. Berarti ada yang double WWCD pada hari ini, 2 tim dari Indonesia, Yap. Boom dan juga Red Aliens.